Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Di sini kita masih ngobrol sama Kak Gina nih, seorang putri model muslimah Indonesia 2021. Nah Kak Gina, aku masih penasaran sih soal kegiatan-kegiatan yang kakak lakuin selama menjadi putri model muslimah ini. Nah, ada kegiatan-kegiatan apa sih Kak, rutinan yang mungkin kakak lakukan selama menjadi seorang putri model muslimah ini? Kalau dari putri model muslimah sendiri ini kan waktu grand final itu diambil 20 besar ya Kak. Jadi nggak selalu aku sebagai winner yang dilibatkan di kegiatan-kegiatannya. Nah waktu itu kita tuh punya agenda yang namanya Women's Talk. Jadi di situ kita ngebahas yang awal aku tadi sampaikan juga, bahas tentang isu-isu yang lagi update. Waktu itu kita sempat bahas tentang yang isu pelecehan seksual itu. Nah itu biasanya nanti kita adainnya di live Instagram gitu Kak. Dan itu yang ngisi dari 20 besar putri-putri itu gitu. Jadi nggak cuma aku aja, ada sesi-sesi misalnya waktu itu sempat aku yang ngisi tentang pelecehan seksual, ada lagi nanti pembahasan lain itu teman-teman yang lain juga yang ngisi. Jadi paling sering sih kita kayak gitu sih Kak, bikin live Instagram membahas tentang hal-hal yang lagi happening ibaratnya gitu. Dan itu kita memberdayakan putri-putri lainnya, nggak cuma yang sebagai juara-juara intinya aja gitu Kak. Berarti kan selama pandemi ini ada kegiatan-kegiatannya secara daring aja gitu ya Kak? Iya. Nah Kak, ini kan ajang nasional gitu ya, Putri Model Muslimah Indonesia. Ini tuh kegiatannya seputar misalkan di Jakarta aja gitu kan, misalkan diselenggarakan di kota itu, atau misalkan di seluruh Indonesia gitu, gimana Kak tuh sistemnya? Iya, sejauh ini sih diadainnya itu teman-teman ada waktu itu juga ada putri dari provinsi yang di luar Jakarta juga, itu ada juga kegiatan, karena kadang kita juga diundang sebagai undangan juga gitu loh Kak, diundang sebagai undangan untuk menghadiri kegiatan apa yang ada di provinsi tersebut. Jadi nggak cuma ada di Jakarta aja sih Kak, waktu itu di Kalimantan Tengah juga pernah ada, terus habis itu kemarin kita juga di Jakarta ada, terus juga waktu itu kita sempat putri-putri yang masuk ke 20 besar ini kan ditawarin juga untuk jadi talent-talent di TV, stasiun TV gitu kan Kak. Nah itu ada yang syuting-syutingnya juga di daerah Jawa Barat gitu. Jadi nggak cuma di Jakarta aja sih Kak kegiatannya. Berarti itu paling jauh tadi ya di Kalimantan ya, menghadiri acara itu. Waduh, luar biasa sekali. Berarti itu kan ajang itu nggak cuma dari Jabodetabek tapi juga di luar Jawa Barat juga banyak gitu ya yang ikut ajang itu. Iya. Nih Kak, selama menjadi putri model muslimah gitu, keuntungan apa yang sejauh ini Kakak dapatkan gitu selama menjadi putri model muslimah ini, atau setelah gitu dinobatkan menjadi winner putri muslimah Indonesia ini? Kalau untuk keuntungannya yang aku rasain pertama kali, udah pasti jadi lebih banyak yang kenal aku daripada sebelumnya gitu ya Kak. Dari mungkin teman-teman yang aku tadinya nggak kenal jadi lebih kenal gitu, jadi tahu aku dari Instagram juga gitu, tahu dari Instagram Putri Model Muslimahnya sendiri, terus juga dari teman-teman sekitar aku juga akhirnya banyak minta tolong aku juga untuk promosiin barang ini, promosiin barang itu gitu. Aku senang juga sih kayak gitu, jadi sama-sama saling ngebantu aja gitu. Yang aku rasain sih kayak gitu sih Kak sejauh ini, jadi banyak yang lebih kenal daripada sebelumnya, walaupun nggak banyak yang kenal juga sih, cuma maksudnya lebih lah daripada sebelum aku jadi Putri Model Muslimah ini. Gimana tuh rasanya menjadi seseorang yang menginspirasi banyak orang gitu? Aku nggak ngerasa aku menginspirasi sebenarnya sih Kak, tapi tadi sih aku ngerasanya karena aku udah dapat titel ini Putri Model Muslimah, jadi otomatis juga perhatiannya juga lebih meningkat gitu ke aku. Jadi apa yang aku lakuin mungkin jadi lebih kelihatan gitu daripada sebelumnya. Jadi yang aku sih ngerasanya aku selama ini ngelakuin hal-hal yang ya aku rasa bisa aku lakuin dan aku mau lakuin, dan nggak ada paksaan apapun. Kalau misalnya itu ternyata menjadi inspirasi buat teman-teman lain, ya itu menurut aku bonus aja, dan aku bersyukur sih dengan hal itu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada yang lihat pun dan nggak ada yang menjadikan aku sebagai inspirasi juga, nggak masalah juga gitu, karena ya toh yang aku lakuin semuanya juga berdasarkan niat baik aku juga kok, tanpa ada pengen ngelakuin ini untuk ini atau pengen ngelakuin itu untuk jadi apa juga nggak ada sih Kak gitu.
Nih Kak, ini ajang Putri Muslimah juga pastinya banyak kayak ajang-ajang fashion, ajang-ajang, ya pokoknya banyak banget ya ajang-ajang pageant khususnya di dunia, nggak cuman apa namanya yang umum, tapi bahkan sekarang kesempatan menjadi seorang muslimah pun bisa menjadi apa namanya model gitu, model muslimah gitu. Nah kakak apalagi sekarang menjadi the winner gitu. Gimana nih Kak melihat banyak sekali ajang-ajang pageant yang ada di Indonesia, khususnya di ajang-ajang pageant muslimah nih Kak? Ya pasti aku seneng banget karena akhirnya teman-teman yang berkerudung kayak tadi di awal apa keterbatasannya segala macam itu akhirnya bisa terbantahkan gitu loh Kak, karena akhirnya di sini kita banyak kok memberdayakan teman-teman yang perempuan dan dia berkerudung gitu, dan kita nggak cuma ngeliat dari tampilan luarnya aja, tapi kan di situ juga kita dinilai dari gimana wawasan kita, gimana pemikiran kita, gimana pendapat kita akan sesuatu. Jadi aku ngeliatnya di situ makin banyak peluang untuk teman-teman yang muslimah gitu ya, yang pakaiannya tertutup nggak terbuka gitu, yang rambutnya juga nggak bisa diliatin gitu, nggak bisa di macam-macamin juga gitu rambutnya, atau misalnya pakai bajunya nggak bisa yang macam-macam atau harus tertutup terus, itu jadinya nggak terbatas gitu untuk berkembang dalam hal itu. Padahal misalnya orangnya suka fashion gitu, tapi karena kalau misalnya lingkupnya masih kecil gitu, lingkup dari model muslimah ini masih kecil, kan pasti mereka juga akan terbatas gitu kan untuk menggali potensi itu. Tapi karena semakin banyak lomba-lomba yang ada tentang model muslimah ini jadi semakin jadi apa ya, fasilitas buat teman-teman yang suka fashion tapi juga busananya muslim gitu, itu bisa terus berkembang gitu kan dengan adanya kegiatan-kegiatan kayak gini. Kalau boleh tanya nih Kak, tantangan terbesar Kakak sebelum apa namanya mengikuti ajang Putri Model Muslimah ini apa sih Kak? Apalagi kan saingannya kata Kakak banyak banget, luar biasa gitu dan lain sebagainya. Yeah. Dari Kakak sendiri gitu, dalam diri Kakak sendiri tantangan terbesarnya ikut ajang ini tuh apa? Tantangan terbesarnya misalnya contoh nyatanya gitu, kayak aku kan tipenya orang yang kalau pakai baju tuh ya gitu-gitu aja ya Kak, atau misalnya pakai kerudung ya gini-gini aja, terus pakai baju ya pakai yang ada terus gitu, maksudnya nggak pernah yang dimacem-macemin, nggak pernah ngikutin fashion yang ada gitu. Tapi dengan adanya kayak gini, dengan melihat saingan-saingan lain yang ternyata banyak yang kreatif dan banyak yang udah pengalaman ini itu kan akhirnya kita mau nggak mau kita juga nggak bisa stuck dengan kita yang kayak gitu terus kan Kak. Jadi aku sih ngerasanya tantangannya adalah gimana cara aku tetap bisa jadi diri aku sendiri, tapi aku juga bisa mengikuti arus mode yang ada gitu, atau misalnya ngikutin apa sih yang lagi in sekarang tapi tetap jadi diri aku sendiri gitu sih. Aku tantangannya sih Kak. Jadi walaupun aku ya kayak gini adanya, misalnya aku penampilannya tetap kayak gini aja, tapi aku tetap bisa ngikutin arus modenya tuh apa sih yang lagi in sekarang gitu. Jadi nggak ketinggalan juga, tapi aku juga nggak merubah diri aku sepenuhnya gitu. Jadi harus banyak-banyak explore ya fashion yang kekinian pastinya. Dan tadi tips yang sangat penting juga, tetap menjadi diri sendiri gitu ya. Pakai fashion yang nyaman di diri kita gitu ya Kak. Betul. Nah Kak, ini apa namanya mengikuti ajang model muslimah gitu kan, tidak terlepas dari dukungan orang-orang sekitar pastinya. Nah bagi Kakak support system tuh penting gak sih? Penting banget Kak, karena kalau misalnya kita sendirinya udah drop terus ternyata lingkungan juga malah bikin kita drop, kan pasti akan berpengaruh banget dengan kita ke depannya. Jadi aku merasa support system itu penting banget, tapi kita juga perlu batasin mana-mana aja yang perlu kita libatkan gitu dengan untuk mendukung kita dalam hal apapun itu ya, karena kan kita nggak tahu, misalnya ada tanggapan orang sebenarnya dia maunya kita berkembang tapi ternyata penyampaiannya kurang masuk ke kita, akhirnya kita juga yang drop, dan kita kan nggak bisa nyalain orang itu juga gitu. Jadi aku sih ngerasanya support system itu penting, tapi juga ya seperlunya aja gitu, siapa-siapa aja yang perlu, yang menurut kita bakal memberikan input yang positif buat kita, ya itulah yang kita pertahankan gitu. Jadi jangan mikirnya juga jangan pokoknya semua harus dukung gitu, semua harus ada di sisi aku gitu, semua harus ada di sekeliling aku. Tapi ternyata kalau ada banyak orang di sekeliling kita malah bikin kita jadi lebih drop juga. Lebih baik kan lingkungannya sedikit tapi itu kasih input yang benar-benar positif buat kita gitu, supaya kita ke depannya juga yang tadinya kita udah nggak pede nih sama diri kita sendiri, ya kita dibantu diangkat sama teman-teman atau misalnya lingkungan sekitar kita gitu. Karena pada dasarnya juga ya kekuatan itu juga ada di diri kita sendiri gitu ya.
Jadi apa namanya, lingkungan juga pastinya sangat mendorong untuk mengikuti ajang ini gitu ya, untuk memberikan Iya. semangat tambahan lah gitu ya. Nih kakak, kalau boleh tanya nih kak, apa namanya, kiblat fashion Kak Gina tuh siapa sih kalau boleh tahu nih? Mungkin juga sobat milenial juga penasaran, aduh nih sebagai muslimah gitu ya pakai kerudung nih, biasanya aku lihat-lihat siapa sih yang harus ditiru gitu-gitu. Dari Kak Gina sendiri Iya. biasanya kiblat fashionnya tuh ke mana tuh? Aku Influencer suka siapa gitu? lihat Mega Iskanti. Kalau nggak tahu, aku sering banget ngeliatin dia tuh pakainya apa sih, atau misalnya dia pakai kerudungnya kayak gimana sih, bajunya mix and match-nya kayak gimana sih, itu aku biasanya ngeliat Mega Iskanti kan. Influencer itu ya? Iya, aku seneng banget ngeliat dia. Ada salah satu influencer juga. Biasa. Nih kak, apa namanya, ngomongin soal digital gitu ya, di era digital serba sekarang lah gampang banget gitu ya, orang bisa cari scrolling gitu ya dunia fashion, apalagi fashion muslimah banyak banget gitu ya. Nih kak, dari kakak sendiri plus minusnya di era digital yang serba canggih ini gitu, apa tuh yang kakak rasain gitu? Yang aku rasain plusnya otomatis kita jadi lebih banyak dapat inspirasi dari mana-mana gitu ya Kak. Karena kan penyebaran info di era digital sekarang tuh benar-benar bisa cepat banget ya Kak. Kayak one click away itu udah semua kita tahu gitu. Tuh misalnya kita semua bisa lihat ini, lihat itu dari internet sekarang, dari digital ini yang ada. Jadi aku ngerasanya banyak manfaatnya juga dari situ gitu, punya inspirasi baru juga dari situ. Tapi ada positif, pasti ada negatifnya juga. Nah negatifnya karena saking cepatnya sekarang kita ngakses berita atau ngakses video atau info-info apapun dari internet, kan banyak juga yang akhirnya tanpa pikir panjang ya diikutin aja, atau tanpa pikir panjang dipercaya aja gitu berita-beritanya. Jadi itu sih Kak, aku ngerasanya negatifnya ketika kita nggak bisa menyikapi berita-berita atau misalnya apa yang kita lihat dari internet yang sekarang tuh udah gampang banget diakses gitu. Jadi negatifnya ketika kita nyalahgunain informasi yang ada di internet itu sih Kak, yang bikin jadi kacau ya biasanya kayak gitu. Kayak main percaya aja, atau misalnya main ngikutin aja gitu. Itu yang bisa jadi negatif juga sih Kak. Itu sih ya kadang plus minusnya di era digital ini, semuanya serba canggih. Kadang kita dapat apa namanya, sesuatu yang positif juga banyak, negatifnya juga banyak gitu ya Kak. Luar biasa. Nih Kak Gina, aku pengen tahu dong, mungkin ada nggak sih rencana Kak Gina ke depannya gitu dari diri sendiri? Apakah misalkan mau melanjutkan pendidikan Kak, atau misalkan mau ikut banyak kegiatan lain, apa gimana nih dari Kak Gina sendiri? Kalau sekarang sih aku harapan paling deket ya dulu ya, karena jadi posisinya sekarang ini aku kerja di bidang yang nggak sesuai sama bidang pendidikan aku sebenarnya Kak. Jadi pasti yang pertama aku pengen bisa berkembang di situ dulu, terus nanti ke depannya ya kalau misalnya memang aku ternyata passionnya di bidang aku yang sekarang, mungkin aku akan melanjutkan pendidikan di bidang aku yang sekarang, atau misalnya yang sebelumnya juga nggak apa-apa gitu. Cuma sekarang aku lagi nyari pengalaman baru lagi aja. Terus kalau untuk di bidang-bidang modelingnya sendiri kayak gini, ya aku juga pengennya sih ikut kompetisi-kompetisi lain mungkin kalau ada gitu yang kira-kira aku juga waktunya pas dan aku kapasitasku mungkin bisa untuk ngikutin. Aku juga pengen terus coba sih Kak, supaya ya itu tadi untuk improve diri aku saja gitu kan. Kemarin juga udah coba, sekarang kayaknya udah ada istirahat sedikit, nanti coba lagi ikut, karena aku ngerasanya ya mumpung umurku juga masih 25 ya Kak, jadi masih panjang banget untuk cari-cari pengalaman. Jangan sampai nanti ketika umurnya aku udah nggak sesuai untuk ikut ajang-ajang apapun itu, ya akunya nyesel takutnya nanti. Jadi sekarang aku manfaatin untuk itu aja sih Kak. Luar biasa. Mungkin Kak Gina bisa disampaikan pesan gitu ya, yang mungkin Kak Gina bisa sampaikan kepada sobat milenial di rumah, yang mungkin nih sobat milenial di rumah juga pengen nih berkecimpung di dalam dunia pageant atau ajang kecantikan model muslimah ini nih Kak. Silakan. Iya. Oke, kalau dari aku yang pertama yang penting sih itu tadi, patahin dulu ketakutan diri sendiri, kurangin mikir jeleknya tentang diri sendiri tuh, nggak bisa ini nggak bisa itu dikurangin, karena itu pikiran negatif itu ya akhirnya takutnya nanti membentuk diri kita sebenarnya gitu kan. Jadi kalau bisa diisinya dengan hal-hal positif dari omongan kita sendiri ke diri kita sendiri. Terus buat teman-teman yang mau ikut ajang-ajang kayak gini juga, aku sih berharapnya bisa konsisten dengan tujuan awalnya apa gitu. Tujuan awalnya untuk ikut kayak gini tuh untuk apa sih gitu. Misalnya untuk
ya untuk mencari pengalaman baru atau untuk berkembang, untuk buat diri sendiri berkembang, ya stick dengan hal itu gitu. Jangan sampai akhirnya udah ikutan terus ternyata misalnya nggak menang, atau misalnya hasil yang didapat itu nggak sesuai sama ekspektasinya, terus akhirnya jadi drop gitu. Jadi jangan mikirin hasil akhirnya kayak gimana, pikirin aja prosesnya tuh kalian dapetin apa sih, walaupun misalnya nggak menang, tapi sebenarnya kalian dapat apa gitu. Jadi menang tuh adalah hal yang bonus, atau misalnya menjadi inspirasi buat orang lain itu juga jadi hal yang bonus. Jadi usahakan apapun yang dilakuin tuh semuanya tujuannya ya stick sama tujuan awal. Jadi kita juga nggak terlalu sakit-sakit banget ketika ternyata dinyatakan nggak menang, atau misalnya nggak sakit-sakit banget juga kalau ternyata ya hasil yang didapat tuh nggak sesuai sama ekspektasi. Karena kan emang dari awal tuh tujuannya untuk itu kok, untuk mengembangkan diri sendiri aja. Jadi kalau misalnya emang di sini berkembangnya cuma sampai situ, ya udah mungkin nanti di lain waktu lagi, atau misalnya di hal lain lagi, atau di kegiatan yang lain lagi, ya coba ikutin lagi. Jadi terus berkembang walaupun belum dapat hasil yang sesuai sama ekspektasi kita. Aduh, luar biasa. Closing statement nih Kak, yang mungkin bisa Kak Gina sampaikan untuk sobat milenial, untuk anak-anak milenial di rumah, atau mungkin bisa disampaikan tips and triknya gitu Kak, atau quotes terbaiknya, silahkan Kak. Quotes terbaik apa ya, aku bingung. Cuma maksudnya kalau aku ada moto hidup aku sih, kalau dari aku sendiri itu aku pampang juga di Instagram aku, di bio, itu dalam bahasa Perancis, tapi itu artinya akan selalu ada berikutnya gitu. Jadi di situ aku selalu mikirnya, ya kalau misalnya gagal di sini, kedepannya pasti akan ada lagi kesempatan lain. Kalau misalnya di kesempatan lain gagal, masih akan ada lagi hal-hal lain yang di depannya, atau akan selalu ada berikutnya gitu Kak. Pasti akan selalu ada hal-hal selanjutnya dari tahap kita yang sekarang gitu. Jadi aku selalu pakemin sama diri aku itu sih, supaya aku juga nggak drop banget kalau misalnya aku lagi kalah atau misalnya lagi gagal dalam satu hal gitu. Karena aku yakin kedepannya masih ada kok hal lain yang bisa aku capai gitu. Aduh, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Gina sebelumnya sudah menyempatkan banyak waktunya untuk ngobrol bersama sobat milenial di rumah. Pastinya nih obrolan kita kali ini sangat menginspiratif oleh sobat milenial di rumah. Sebelumnya Kak Gina, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Semoga bisa juga, langsung Kak, mampir ke studio BRTV ya Kak. Iya. Terima kasih juga Kak. Iya Kak Gina, sampai jumpa. Nah sobat milenial, tadi kita udah ngobrol banyak ya sama Kak Gina, juara Putri Model Muslimah Indonesia 2021. Banyak banget hal-hal yang tadi disampaikan oleh Kak Gina gitu ya, seputar pageant, seputar ajang-ajang Putri Model Muslimah. Walaupun seorang muslimah tidak ada hambatan apapun, tidak ada halangan apapun. Jadi buat sobat milenial di rumah juga yang pengen ikut ajang kecantikan, coba apapun yang kalian pengen coba lakuin sekarang gitu ya, mumpung masih muda. Nah mungkin segitu aja pembahasan kita di episode kali ini. Aku VJ bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.